Tersangka kasus Subang terungkap, jika saksi ini berkata jujur. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan bisa terungkap jika saksi ini berkata jujur. Hal ini disampaikan oleh ahli metafisika. Jika saksi ini tidak berkata jujur, maka sulit akan terungkap perkara kasus ini. Dilansir Priangan Timur News dari YouTube Wahyu Seno, sepertinya pihak kepolisian Polda Jawa Barat kesulitan sekali untuk mencari petunjuk dan juga jejak si pelaku. Semua bukti yang didapat tidak juga menjadi petunjuk kuat, bahkan ratusan saksi yang dimintai keterangan juga tidak bisa untuk menemukan jejak si pelaku. Saksi yang terperiksa malah menyulitkan dan membuat perkara kasus ini semakin berlarut-larut. Karena kemungkinan para saksi ini sangatlah ketakutan jika mereka berkata jujur, yang kemungkinan juga para saksi ini ketakutan akan berdampak negatif bagi dirinya dan juga keluarganya. Karena dari pandangan ahli metafisika mengatakan bahwa saksi ini harus jujur, maka kemungkinan perkara ini akan bisa terungkap. Namun bila saksi ini tidak juga berkata jujur, maka kemungkinan perkara ini tidak akan terungkap selama-lamanya. Saksi yang dimaksud oleh ahli metafisika adalah saksi yang sempat bertamu dan juga sempat berkomunikasi di hari kejadian. Memanglah benar di malam kejadian ada seseorang yang sempat bertamu dan sempat juga bertemu dengan kedua korban. Tamu ini datang sebelum Pak Yosep keluar dari TKP. Saksi yang berkomunikasi yaitu Diki, pacar almarhumah Amalia Mustika Ratu, yang dimana malam itu sebelum kejadian Diki sempat berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Apakah kedua saksi ini yang disebut oleh ahli metafisika, akan dicoba untuk dianalisa dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah. Pertama, menganalisa dari saksi yang pertama datang di malam kejadian saat Pak Yosep sebelum keluar dari TKP. Saksi ini sempat bertemu dengan kedua korban ketika kedua korban sedang duduk di depan teras rumahnya. Apakah kemungkinan sebenarnya Pak Yosep malam itu tidak keluar dari TKP? Namun saksi ini mengatakan tidak tahu. Bisa saja kemungkinan ini benar karena tidak ada satu orang pun yang melihat Pak Yosep keluar dari TKP malam itu maupun datang di pagi harinya ke rumah TKP. Kemudian saksi Diki, pacar almarhumah Amalia Mustika Ratu, apakah juga sebenarnya dia tahu malam itu ada siapa saja di TKP saat Diki berkomunikasi dengan Amalia, namun Diki tidak berani mengatakan yang sejujurnya. Kemungkinan saat Amalia berkomunikasi dengan Diki, Amalia memberitahukan selain kedua korban ada seseorang pada malam itu, namun Diki tetap tidak mau mengatakan kepada kepolisian Subang karena kemungkinan Diki takut akan berdampak negatif pada dirinya dan juga keluarganya. Kedua saksi ini kemungkinan menyembunyikan sesuatu hal yang bisa menunjukkan siapa pelakunya. Namun mereka berdua juga sangat ketakutan karena tidak ada pendampingan jika nantinya terjadi sesuatu kepada mereka dan juga keluarganya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.